Oke, piye kabarmu? Beyond Headlines, edisi kali ini saya akan membahas sebuah laporan khusus dari Harian Kompas yang terbit di 17 Maret. Satu halaman penuh yang isinya adalah eh, pemutus sengketa pemilu. Ada 9 hakim konstitusi dan foto-fotonya. Mahkamah Konstitusi memang akan menjadi pusat perhatian publik karena di sanalah kemudian sengketa pemilu akan diputuskan. Apakah unjuk rasa akan juga terjadi di Mahkamah Konstitusi? Ya kita lihat saja. Di sanalah 9 hakim atau 8 hakim. Karena Anwar Usman dalam posisi sedang di skorsing atau sedang dinonaktifkan untuk mengadili sengketa-sengketa pemilu. Bagi Satipto Raharjo, hakim konstitusi itu ibarat idu geni. Idu geni itu ungkapan dalam bahasa Jawa yang isinya ludah api. Sekali diputuskan semuanya harus ikut dan takzim. Ketika mereka berucap semuanya harus ikut. Itulah yang dibangun oleh konstitusi bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Tak ada lagi celah untuk mempersoalkan putusan dari peludah api, terlepas seberapa kontroversi yang ada. Namun kembali lagi sejarah politik kontemporer menunjukkan hakim konstitusi meskipun diberi atribusi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi adalah manusia-manusia biasa. Ketua MK Akil Muhtar pernah tertangkap KPK memperjualbelikan putusan pilkada dan sekarang mendekam di penjara. Ada juga kemudian Anwar Usman, Ketua MK yang dinonpalukan, yang dilarang mengadili sengketa pilkada karena terbukti konflik of interest. Anwar tidak mundur ketika mengadili norma yang terkait kepentingannya dengan Gibran Raka Buming Raka. Tapi Anwar maju terus menggugat ke PT UN. Ada juga hakim konstitusi Patrialis Akbar yang juga terkena dari kasus hukum. Nah, kini banyak orang yang kemudian berspekulasi atau berharap apakah MK bisa rebound. Putusan-putusan terakhir memang memberikan angin segar. Pertama adalah putusan MK yang tetap menyatakan bahwa pilkada tetap pada bulan November, bukan September. Itu adalah kemajuan. Karena memang dengan putusan dilaksanakan pada bulan November, pilkadanya, kontrol dari pemerintahan Presiden Jokowi menjadi lebih lepas. Awalnya, pemerintah dan DPR ada keinginan untuk mengajukan pilkada di bulan September. Tapi oleh MK dinyatakan tidak, tetap di bulan November. Yang kedua, putusan MK yang berkaitan dengan status Jaksa Agung. MK memutuskan bahwa Jaksa Agung harus independen dan bebas dari partai politik. Kalaupun orang partai harus ada jeda 5 tahun. Putusan ini juga relatif baik karena selama ini posisi Jaksa Agung digunakan oleh kekuasaan untuk menjadikan sandera-sandera hukum dari elit politik yang kemudian terjerat dalam kasus hukum. Putusan itu memang maju, tapi juga belum tentu sebetulnya tergantung bagaimana kemudian interaksi kekuasaan itu akan terjadi. Apakah hukum betul-betul untuk hukum atau hukum untuk politik. Yang ketiga adalah soal pasal kabar bohong dan keonaran. MK menghapus pasal soal kabar bohong dan membuat onar sebagaimana ada di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1946. Gugatan itu diajukan oleh Haris Asar dan Fathia. Pasal itu dibatalkan oleh MK. Yang keempat, MK mengeluarkan putusan soal perlunya ditinjau kembali ambang batas parlemen. Yang 4% karena banyak suara-suara yang terbuang. Serial putusan-putusan MK itu memberikan rasa lega. Apakah ini pertanda MK akan rebound, memulihkan citra dirinya, dan kembali dipercaya publik setelah skandal dari Paman Usman? Sikap MK itu kemudian ditunggu dalam sengketa pemilu. Selisih antara pasangan 01, 02, dan 03 itu sangat jauh. Selisihnya mencapai 50 juta antara Prabowo dan Gibran dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sehingga kalau menggunakan logika MK sebagai mahkamah kalkulator, sangat tidak mungkin MK memutuskan sengketa penghitungan suara karena jumlah suaranya akan sangat-sangat jauh. Nah, dalam posisi seperti sekarang memang menjadi panggung bagi MK untuk menentukan posisi moral konstitusionalnya terhadap sejumlah isu. Pertama, soal putusan MK sendiri.
yang mengkoreksi norma syarat menjadi cawapres sehingga Gibran bisa ikut dalam kontestasi, dan putusan itu berlaku saat itu juga. Nah, inilah yang kemudian apakah MK bisa melakukan reposisi politik konstitusionalnya. Yang kedua adalah soal netralitas aparat pemerintah yang banyak dikeluhkan. Bagaimana MK memberikan panduan dan norma pada bangsa ini agar kejadian itu tidak terjadi lagi dan terjadi lagi. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah yang menggelontorkan bansos. Datanya sudah banyak tersebar. Bagaimana MK memberikan judgement, memberikan pertimbangan atas hal tersebut. Khawatirnya bansos bisa digunakan untuk membeli suara, dan jangan-jangan polisi seperti ini bisa juga digunakan untuk membeli Indonesia. Membatalkan hasil pemilu dengan dalil terstruktur, sistematif, dan masif adalah permintaan. Namun rasanya dalil itu akan sulit sekali untuk dibutuhkan. Soal etis, moral, netralitas dari bansos akan menjadi menarik karena ditempatkan dalam panggung perdebatan yang beradab dalam panggung sidang Mahkamah Konstitusi. Apakah MK bisa rebound? Ya, kita tunggu saja hasilnya pada 23 atau 22 April. Tapi yang pasti dengan segala kelemahan yang ada, MK harus bisa menjalankan posisinya sebagai penjaga konstitusi, dan putusannya bisa memberikan norma kemana bangsa ini harus kemudian diarahkan agar bangsa ini tetap teguh kepada konstitusi dan ideologi negara Pancasila.